Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah dengan kebisingan dunia, dengan kata-kata yang tak pernah berhenti, hingga hatimu terasa sesak dan jiwamu haus akan ketenangan? Bayangkan sejenak, sebuah ruang hening di mana kamu bisa menatap dirimu sendiri dengan jujur, di mana setiap napas menjadi doa dan setiap detik hening menjadi jalan untuk menyentuh rahasia paling dalam dari hatimu. Dalam diam tersimpan makrifat yang tidak bisa dijelaskan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar ingin mengenal Sang Pencipta. Bersiaplah, karena perjalanan menuju keheningan ini akan membawa kita pada kedamaian yang tak tergantikan. Bab 1. Hening sebagai pintu awal. Diam adalah sebuah ruang yang lembut, tempat di mana jiwa berhenti sejenak dari riuh dunia dan dari hiruk-pikuk pikiran yang tak henti berputar, sebuah kesempatan untuk menatap diri sendiri tanpa ilusi dan tanpa topeng yang biasanya kita kenakan agar terlihat sesuai dengan harapan orang lain. Dan dalam kesunyian itu kita mulai merasakan bahwa setiap napas yang dihembuskan membawa pesan halus yang sering luput dari perhatian, pesan tentang keberadaan kita yang sesungguhnya, dan tentang hubungan kita yang tak terpisahkan dengan Sang Pencipta, yang kadang hanya bisa tersampaikan melalui hening yang tulus, bukan melalui kata-kata yang tak berujung. Ketika dunia berbicara dengan suara yang begitu keras, Dia menjadi teman yang setia, menuntun kita kembali ke inti hati yang rapuh namun penuh dengan kerinduan, di mana setiap bisikan perasaan menjadi nyata dan jelas, mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan lebih dalam, bukan dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaan yang hadir dalam ketenangan. Sehingga kita mulai menyadari bahwa di balik kesunyian yang tampak sepi, tersimpan rahasia dan hikmah yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang terbuka dan bersih dari kebisingan dunia. Hening memungkinkan kita untuk mengurai benang-benang kehidupan yang sering kusut dalam kesibukan dan kegaduhan, membuka ruang di mana kita bisa menatap kembali jalan yang telah ditempuh dengan jujur, mengenali setiap kesalahan, setiap kerinduan yang tak terucapkan, dan setiap kebahagiaan yang sering luput dari perhatian karena terlalu cepat berlalu. Dan di dalam ruang kosong yang tercipta itulah hati mulai berbisik kepada dirinya sendiri tentang hakikat penciptaannya, tentang tujuan yang lebih tinggi, dan tentang makna setiap pengalaman yang telah dan akan dilalui dengan kepekaan yang lebih halus. Dalam diam, kita belajar untuk bersabar dengan rasa dan pikiran, menyelami kedalaman diri tanpa tergesa, dan membiarkan setiap emosi, baik yang manis maupun yang pahit, mengalir tanpa penolakan. Karena kita memahami bahwa inilah cara Allah menuntun hati menuju pengenalan diri yang lebih jernih dan pengenalannya yang lebih dekat. Dan setiap detik hening menjadi cermin bagi cahayanya yang lembut, membimbing kita untuk melihat bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan medium yang paling kaya untuk menumbuhkan makrifat yang tidak mungkin hadir dalam kebisingan. Akhirnya, hening bukanlah sekadar tempat menghindar dari dunia, melainkan jalan untuk hadir sepenuhnya, untuk merasakan realitas yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan kesibukan. Dan dalam keheningan itu, kita menemukan bahwa setiap hembusan napas, setiap detik waktu yang dilalui dalam kesadaran penuh, membawa kita lebih dekat kepada Allah, karena hati yang sunyi menjadi cermin bagi rahmat-Nya, dan diam berubah menjadi jembatan yang lembut namun pasti menuju makrifat tertinggi, di mana jiwa merasakan kedamaian yang tidak dapat digantikan oleh kata, suara, atau dunia yang penuh kegaduhan. Bab 2. Diam sebagai jalan perenungan. Diam memberi kesempatan bagi jiwa untuk menatap dirinya sendiri dengan kejujuran yang lembut, sebuah perenungan yang tidak tergesa, di mana setiap pikiran dan rasa mengalir seperti sungai yang tenang, membawa kita menyelami pengalaman hidup yang selama ini mungkin terlewatkan tanpa kesadaran. Dan dalam hening itu, kita mulai memahami bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki pesan yang tersembunyi, sebuah pelajaran yang menuntun kita untuk mengenal diri, mengenal hati, dan pada akhirnya mengenal Sang Pencipta yang bekerja dalam keselarasan yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam kesunyian, kita belajar menyadari bahwa kehidupan bukan sekadar
rangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja, tetapi sebuah proses pembelajaran yang mendalam, di mana setiap kesalahan, setiap kebahagiaan, dan setiap kehilangan memiliki makna yang mengikat jiwa pada pemahaman yang lebih tinggi. Dan ketika kita merenungi hal itu dalam hening, muncul kesadaran bahwa Allah selalu menuntun langkah kita, meskipun kita sering tak menyadari arah yang Dia tuju. Dan dalam kesadaran ini, Dia menjadi sarana untuk menerima hikmah yang halus namun sangat nyata. Perenungan dalam diam tidak selalu mudah karena kita sering dihadapkan pada bayangan diri yang rapuh, rasa takut yang tersembunyi, dan keraguan yang selama ini menutup mata hati. Namun keberanian untuk tetap hening di hadapan semua itu adalah jalan menuju kebijaksanaan yang lembut, di mana kita belajar menerima diri apa adanya, menyadari bahwa segala ketidaksempurnaan bukanlah beban, tetapi jalan untuk mendekat kepada makrifat yang hakiki, dan setiap detik hening menjadi pelajaran batin yang menenangkan. Ketika jiwa merenung dalam kesunyian, ia mampu melihat pola dan keterhubungan yang selama ini tersembunyi, memahami bahwa setiap pengalaman hidup adalah bagian dari rencana ilahi yang luas dan penuh hikmah, dan dia menjadi jendela yang menyingkap realitas yang lebih tinggi, di mana setiap rasa sakit atau kegembiraan adalah guru yang mengajarkan kita tentang keindahan dan ketetapan Allah. Dan dalam ruang hening itu, hati mulai merasakan kedekatan yang lembut dengannya. Sebuah kedekatan yang tidak bisa diukur oleh kata, melainkan oleh ketenangan batin yang mendalam. Akhirnya diam dan perenungan membawa jiwa pada penghayatan yang berbeda dari sekadar pengetahuan. Karena makrifat bukan hanya pemahaman intelektual, melainkan pengalaman batin yang menyentuh inti keberadaan. Dan dalam kesunyian itu, kita menemukan bahwa setiap detik hening adalah doa yang tidak terdengar, tetapi sangat nyata di hadapan Allah, yang menghadirkan ketenangan, kejelasan, dan kedalaman cinta yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mampu mendengar dengan sunyi, seolah setiap detik diam adalah jalan menuju pengenalannya yang tertinggi. Bab 3. Diam dan kesadaran diri. Diam adalah ruang di mana kesadaran diri tumbuh perlahan, tanpa tekanan dan tanpa tergesa, sebuah kesempatan untuk menatap inti keberadaan yang sering tersembunyi di balik kesibukan dan kegaduhan dunia, di mana setiap detik menjadi cermin bagi batin yang ingin mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Dan dalam keheningan itu, kita belajar bahwa menyadari diri bukanlah sekadar memahami pikiran dan perasaan, tetapi merasakan setiap lapisan hati yang lembut, rapuh, dan penuh kerinduan kepada Sang Pencipta. Dalam hening, setiap napas menjadi guru yang membimbing jiwa untuk hadir sepenuhnya pada saat ini, mengajarkan kita bahwa kesadaran tidak hanya lahir dari pengamatan luar, tetapi dari perenungan dalam batin yang mendalam, di mana setiap rasa, dari rindu hingga takut, dari syukur hingga gelisah, menjadi pesan yang mengarah pada pemahaman tentang tujuan dan makna hidup yang sejati. Dan di dalam ruang diam itu, hati perlahan terbuka untuk menyambut cahayanya yang lembut. Kesadaran diri dalam diam juga menuntun kita untuk memahami bahwa segala yang terjadi bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang luas. Dan ketika hati mampu menerima kenyataan ini tanpa penolakan, kita belajar berserah dengan penuh ketulusan, membiarkan setiap pengalaman mengalir, dan menjadi bagian dari pembelajaran batin yang menenangkan. Sehingga setiap detik hening menjadi momen suci di mana jiwa mulai memahami makna kehadirannya dalam setiap nafas yang kita hirup. Dia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai, tidak cepat menolak, dan tidak tergesa mencari jawaban instan. Karena kesadaran yang sejati lahir dari ketenangan dan penghayatan yang mendalam, di mana hati mampu melihat pola dan keterkaitan setiap peristiwa, memahami bahwa setiap langkah yang diambil, setiap rasa yang dirasakan, dan setiap doa yang terselip dalam sunyi adalah bagian dari perjalanan menuju makrifat yang lebih tinggi, yang tak dapat dijangkau oleh kata-kata atau logika semata. Akhirnya, diam dan kesadaran diri adalah pintu menuju pengenalan yang lebih murni, di mana jiwa mampu merasakan kedekatan dengan Allah tanpa perlu suara, tanpa perlu cahaya, karena hati yang tenang menjadi cermin bagi cahayanya. Dan dalam ruang hening itu, setiap detik menjadi doa, setiap napas menjadi pengingat,
Dan setiap kehadiran batin adalah langkah lembut menuju makrifat tertinggi. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar memahami, tetapi merasakan dan mengalami hakikat kehidupan dengan penuh kedamaian. Bab 4. Diam dan keheningan jiwa. Keheningan jiwa adalah ruang di mana segala kegelisahan, keraguan dan kebingungan perlahan mereda, meninggalkan ketenangan yang lembut namun mendalam, sebuah kondisi di mana batin mampu menyatu dengan ritme alam dan kehendaknya. Dan dalam keadaan itu, setiap detak hati terasa seperti doa yang tidak terdengar, tetapi sangat nyata di hadapan Allah, mengajarkan kita bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan medium bagi jiwa untuk menyentuh realitas yang lebih tinggi. Dia memungkinkan kita merasakan kehadiran Allah dengan cara yang tidak memerlukan kata, suara, atau simbol, karena dalam kesunyian itulah hati mampu menanggapi bisikan halus yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, di mana setiap getaran perasaan menjadi bahasa spiritual yang menghubungkan manusia dengan Pencipta, mengingatkan bahwa setiap momen hidup adalah kesempatan untuk memahami makna dan tujuan yang lebih dalam dari sekadar rutinitas yang tampak biasa. Keheningan jiwa menuntun kita untuk berserah sepenuhnya, menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan bahwa usaha manusia bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya, sebuah kesadaran yang lahir dari diam yang tulus, di mana setiap hembusan napas menjadi sarana untuk menghadirkan ketenangan dan kedamaian, serta untuk menumbuhkan cinta yang murni kepada Allah tanpa syarat dan tanpa pamrih. Dalam ruang sunyi itu, kita mulai memahami bahwa pengalaman hidup, baik yang manis maupun pahit, adalah guru yang membimbing jiwa menuju kebijaksanaan dan hikmah yang tersembunyi. Dan diam menjadi jendela yang memungkinkan hati melihat keterkaitan yang halus antara setiap peristiwa, setiap rasa sakit, dan setiap kegembiraan. Sehingga kita belajar bahwa segala sesuatu memiliki makna ilahi yang mendalam, yang hanya bisa dirasakan melalui ketenangan batin yang tulus dan kepekaan spiritual yang lembut. Akhirnya, keheningan jiwa bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan yang membimbing kita pada penghayatan yang lebih tinggi, di mana setiap detik yang dilalui dalam diam menjadi doa. Setiap rasa yang hadir menjadi pengingat akan kasih dan rahmat Allah. Dan setiap napas menjadi saksi bahwa makrifat bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman batin yang menyentuh inti keberadaan. Sebuah perjalanan lembut yang mengajarkan bahwa diam adalah bahasa paling murni bagi jiwa yang rindu mengenal Sang Pencipta. Bab 5. Diam dan ketenangan hati. Diam adalah jalan untuk menemukan ketenangan hati, sebuah keheningan yang tidak sekadar kosong, tetapi penuh dengan rasa dan penghayatan yang lembut, di mana setiap detak batin menjadi saksi bagi perjalanan spiritual yang mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati tidak lahir dari kekayaan, kesibukan, atau pencapaian dunia, melainkan dari kemampuan untuk hadir dalam diri sendiri, menyelami hati, dan membiarkan jiwa berbicara kepada Sang Pencipta tanpa gangguan dari luar. Ketika hati hening, kita mulai menyadari bahwa segala kegelisahan yang selama ini menekan jiwa hanyalah bayangan yang bisa hilang dengan kesadaran dan perenungan yang lembut. Dan dalam ruang sunyi itu, setiap rasa takut, rindu, dan harap menjadi nyata, diubah menjadi energi yang menuntun kita pada kedamaian batin yang hakiki. Sebuah keadaan di mana hati tidak lagi terbagi oleh keserakahan atau kemarahan, melainkan hadir sepenuhnya, menyatu dengan irama kasih Allah yang tak terbatas. Ketenangan hati yang lahir dari diam bukanlah sekadar perasaan tenang sementara, tetapi sebuah proses panjang di mana jiwa belajar menerima kenyataan, menyadari keterbatasan diri, dan memeluk setiap pengalaman dengan kelembutan, sehingga setiap luka atau kegembiraan menjadi guru yang membimbing kita untuk mengenal rahasianya. Dan dalam penerimaan itu, hati menemukan keselarasan yang sebelumnya tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia dan suara yang tiada henti. Diam mengajarkan kita bahwa ketenangan hati adalah hasil dari kesadaran dan kesabaran, di mana setiap detik yang diisi dengan kesadaran penuh menjadi ruang bagi Allah untuk menanamkan hikmah. Dan dalam proses itu kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki,
tetapi dari kemampuan untuk hadir dalam diri sendiri, mendengarkan hati, dan menempatkan setiap rasa dan pikiran dalam keselarasan dengan kehendaknya, sehingga jiwa mulai menikmati ketenangan yang murni dan tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Akhirnya, dalam diam, hati menemukan rumahnya yang sejati, tempat di mana segala keresahan dan kegelisahan larut dalam kesadaran dan kehadiran Allah. Dan setiap napas menjadi doa yang lembut, setiap detik menjadi perenungan yang menenangkan, dan setiap rasa yang hadir menjadi pengingat bahwa ketenangan sejati adalah bentuk makrifat yang paling lembut, di mana jiwa merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, tidak melalui kata, tetapi melalui penghayatan yang sunyi, tulus dan penuh cinta. Bab 6. Diam dan rasa syukur. Dia memberi ruang bagi hati untuk menyadari nikmat yang sering luput dari perhatian, nikmat yang tidak selalu tampak besar, tetapi hadir dalam setiap detik napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap denyut yang mengingatkan bahwa hidup ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Dan dalam hening itu, kita belajar melihat bahwa syukur bukan sekadar ucapan, tetapi pengalaman batin yang mengalir lembut, menenangkan, dan menyentuh inti jiwa. Ketika hati hening, kita mulai merasakan bahwa setiap kesulitan dan ujian yang datang bukanlah beban semata, tetapi sarana untuk menumbuhkan kesabaran, kekuatan dan pengakuan akan kebesarannya. Dan dalam diam, rasa syukur itu muncul, bukan karena kemudahan atau kenyamanan, tetapi karena kesadaran bahwa Allah selalu hadir, membimbing langkah, menenangkan hati, dan menuntun jiwa untuk menemukan makna tersembunyi di balik setiap kejadian yang tampak sederhana maupun rumit. Dia memungkinkan kita untuk menyadari bahwa nikmat terbesar sering tersembunyi dalam hal-hal yang paling sederhana, seperti senyum yang lahir dari hati, ketenangan yang hadir setelah gelisah, atau kesempatan untuk memulai hari dengan kesadaran penuh. Dan ketika jiwa menyelami setiap momen itu dalam hening, muncul rasa syukur yang tulus, yang tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan lahir dari penghayatan yang lembut terhadap segala anugerah yang Allah hadirkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam keheningan itu, kita belajar bahwa syukur sejati adalah keadaan batin yang memuliakan Allah dalam setiap perasaan dan pikiran. Sebuah pengakuan yang lembut bahwa segala sesuatu berasal darinya. Dan dalam kesadaran ini, hati menjadi lapang, jiwa menjadi ringan, dan setiap pengalaman hidup, sekecil apapun, menjadi pelajaran yang menumbuhkan cinta, kebijaksanaan, dan makrifat yang mendalam. Karena syukur adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan cahayanya yang tak pernah pudar. Akhirnya, diam dan syukur berjalan beriringan, karena ketika hati hening, ia mampu menangkap keindahan dan keagungannya yang tersembunyi dalam setiap hembusan napas dan setiap detik kehidupan. Dan dalam ruang itu, jiwa merasakan ketenangan, kepuasan, dan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh dunia. Sebuah rasa syukur yang menjadi bagian dari makrifat, di mana kesadaran akan Allah mengalir lembut melalui keheningan dan menjadi pengikat yang menyatukan hati dengan Sang Pencipta. Bab 7. Diam dan pengampunan hati. Dia memberi ruang bagi hati untuk menatap luka, kecewa, dan kesalahan yang pernah terjadi. Sebuah kesempatan untuk memahami bahwa pengampunan bukan sekadar tindakan sosial, tetapi pengalaman batin yang mengalir lembut, menenangkan jiwa dan membuka pintu bagi kedamaian yang sejati. Karena hati yang mampu mengampuni dalam keheningan akan menemukan kebebasan yang tidak dapat diberikan oleh kata atau tindakan apapun di dunia. Ketika jiwa hening, kita mulai menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau meniadakan kesalahan, tetapi memahami bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan setiap peristiwa yang menyakitkan adalah sarana untuk belajar bersabar, berserah, dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengampun, sehingga dalam diam, hati mampu menumbuhkan kelembutan, membiarkan luka sembuh perlahan, dan membuka ruang bagi rahmat yang menenangkan setiap sudut batin. Dia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, menilai, menyalahkan, atau menuntut balasan, karena dalam keheningan itu, kita menyadari bahwa setiap emosi yang muncul adalah guru yang menuntun pada pemahaman
lebih dalam tentang kasih, keadilan, dan rahmat Allah, dan pengampunan yang lahir dari hati yang sunyi bukan sekadar kelegaan pribadi, tetapi sarana untuk menyelaraskan diri dengan ketetapannya yang agung, di mana kedamaian batin menjadi hadiah yang paling berharga. Dalam hening, hati yang mampu mengampuni menemukan cahaya yang lembut, sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izinnya, dan bahwa kebencian atau dendam hanya menutup mata batin dari rahmat dan kasih sayangnya. Sehingga dia menjadi tempat di mana hati belajar menerima, merelakan, dan memaafkan dengan tulus, menghadirkan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia, dan menuntun jiwa pada makrifat yang halus namun mendalam. Akhirnya, diam dan pengampunan berjalan bersamaan seperti dua aliran sungai yang menyatu, di mana setiap detik hening menjadi latihan batin untuk merelakan, setiap napas menjadi doa yang mengalir lembut, dan setiap rasa sakit yang dilepaskan menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah, sehingga hati menjadi lapang, jiwa menjadi ringan, dan jiwa menemukan kedamaian yang sejati. Sebuah perjalanan lembut menuju makrifat tertinggi melalui kekuatan hening dan pengampunan yang tulus. Bab 8. Diam dan kedalaman iman. Diam adalah pintu untuk menyelami kedalaman iman, sebuah kesadaran yang lahir bukan dari kata atau ritual semata, tetapi dari keheningan yang memungkinkan hati bertemu dengan Sang Pencipta secara langsung, di mana setiap detik yang diisi dengan kesadaran penuh menjadi momen spiritual yang menumbuhkan pengakuan akan kebesarannya, menghadirkan ketenangan yang mengalir lembut melalui seluruh batin, dan menuntun jiwa untuk menemukan makna hakiki dari setiap langkah hidup yang ditempuh. Dalam hening, kita menyadari bahwa iman bukan sekadar percaya dengan pikiran, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detak hati, dan dalam setiap rasa yang muncul, seolah hati yang sunyi berbicara langsung kepada Allah. Dan kesadaran itu membuka ruang bagi makrifat yang tidak dapat dicapai melalui kebisingan dunia atau kata-kata yang tak berhenti. Karena iman yang mendalam selalu lahir dari pengalaman batin yang tulus dan kepekaan spiritual yang halus. Keheningan mengajarkan kita untuk meneguhkan iman melalui kesadaran penuh, bukan sekadar ritual yang rutin dilakukan tanpa rasa, sehingga setiap doa yang dilafalkan, setiap zikir yang dibisikkan, dan setiap amalan yang dikerjakan menjadi pengikat hati dengan Allah, mengalir dengan ketulusan dan menumbuhkan kedekatan yang lembut namun kokoh, di mana iman menjadi pengalaman batin yang hidup, menenangkan jiwa, dan memberi arah yang jelas di tengah segala ketidakpastian dunia. Diam juga memungkinkan kita untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang hadir di sekitar, di alam, di kehidupan sehari-hari, dan di setiap pengalaman batin, mengajarkan bahwa iman bukan hanya keyakinan dalam kata, tetapi penghayatan dalam rasa, kesadaran, dan penerimaan yang tulus, sehingga setiap detik hening menjadi latihan batin untuk menyelaraskan diri dengan ketetapannya, dan hati merasakan kepastian dan kedamaian yang tak tergoyahkan oleh keadaan dunia luar. Akhirnya, melalui diam, kedalaman iman terlahir seperti sungai yang mengalir lembut, membawa hati menuju pengakuan, ketulusan, dan penghayatan akan kebesaran Allah, di mana setiap napas menjadi doa, setiap detik menjadi perenungan, dan setiap rasa yang muncul dalam sunyi adalah bukti cinta dan pengakuan batin yang paling murni, menjadikan diam bukan hanya sunyi, tetapi medium suci bagi jiwa untuk mengalami makrifat yang hakiki. Bab 9. Diam dan kesadaran spiritual. Diam adalah medium untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, sebuah keadaan di mana jiwa berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mulai menyadari keberadaan yang lebih tinggi, di mana setiap detik hening menjadi cermin bagi kesadaran akan Allah yang menyelimuti segala sesuatu, mengajarkan bahwa spiritualitas bukan hanya keyakinan atau pengetahuan, tetapi pengalaman batin yang mengalir lembut, menenangkan hati, dan menghadirkan pemahaman yang tidak dapat diperoleh melalui kata-kata atau logika semata. Dalam hening, kita mampu menatap diri sendiri dengan jujur, mengenali kekurangan, keinginan, dan kerentanan batin,
sambil menyadari bahwa setiap pengalaman adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam proses itu, kesadaran spiritual mulai menembus lapisan ego dan ilusi yang selama ini menutupi hakikat kita, memungkinkan hati untuk menerima kenyataan dengan kelembutan dan kesadaran penuh, tanpa menghakimi atau menolak. Diam juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, menyadari setiap rasa, setiap pikiran, dan setiap momen yang berlalu, sehingga spiritualitas menjadi hidup dan nyata, bukan sekadar konsep. Dan dalam keadaan itu, hati mampu merasakan keterhubungan yang halus antara dirinya, alam semesta, dan Sang Pencipta, sebuah keterhubungan yang mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin dan ketetapannya, serta mengajak jiwa untuk berserah dalam kedamaian yang lembut dan mendalam. Kesadaran spiritual yang lahir dari diam bukanlah sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman yang menuntun kita memahami makna hakiki kehidupan, di mana setiap detik menjadi pelajaran, setiap napas menjadi doa, dan setiap rasa yang muncul menjadi sarana untuk menyadari kebesaran Allah yang hadir dalam setiap detail kehidupan, mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukan tentang pencapaian dunia, tetapi tentang penghayatan batin yang tulus, lembut, dan penuh pengakuan akan kehadirannya. Akhirnya, dia menuntun kita pada kesadaran spiritual yang murni, sebuah keadaan di mana jiwa merasakan kedekatan dengan Allah tanpa suara, tanpa cahaya, dan tanpa simbol, hanya melalui pengalaman batin yang lembut, tulus, dan penuh penghayatan, sehingga setiap detik hening menjadi doa yang hidup, setiap napas menjadi sarana untuk menumbuhkan kedekatan dengannya, dan setiap rasa yang hadir dalam sunyi adalah bukti makrifat yang mengalir lembut melalui hati yang terbuka dan sadar akan keagungan Sang Pencipta. Bab 10. Diam sebagai jalan makrifat tertinggi. Diam adalah jalan yang menuntun jiwa kepada makrifat tertinggi, sebuah kesadaran yang melampaui kata, melampaui suara, dan melampaui segala bentuk pencapaian dunia, di mana hati mampu menyentuh inti keberadaan dan mengenali Allah secara langsung. Tidak melalui pikiran atau logika semata, tetapi melalui pengalaman batin yang lembut, sunyi, dan penuh penghayatan, yang menumbuhkan kedamaian, penerimaan, dan kelegaan yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia. Dalam hening yang mendalam, jiwa belajar bahwa makrifat bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap detik napas, setiap detak hati, dan setiap perasaan yang muncul dalam sunyi, sehingga dia menjadi sarana untuk membuka tabir yang menutupi hakikat, sebuah perjalanan batin di mana setiap pengalaman, setiap doa yang terselip, dan setiap perenungan menjadi pintu yang mengantarkan kita lebih dekat kepada Sang Pencipta dengan kelembutan dan kesadaran penuh. Diam juga mengajarkan kita bahwa makrifat adalah pengakuan dan pengalaman langsung, di mana segala kepalsuan, ilusi, dan kebisingan dunia perlahan sirna, dan hati mampu hadir sepenuhnya dalam ketulusan, menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan bahwa setiap perasaan, setiap pengalaman, dan setiap napas yang diambil adalah medium suci untuk mengenal kebesaran, kasih, dan hikmahnya yang tak terbatas. Sebuah penghayatan yang hanya dapat dicapai melalui keheningan yang tulus. Dalam perjalanan hening itu, kita menyadari bahwa diam bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi bahasa jiwa yang paling murni, sarana untuk menghadirkan doa tanpa kata, cinta tanpa syarat, dan pengakuan batin yang lembut terhadap kebesaran Allah, sehingga setiap detik menjadi pengalaman spiritual yang hidup, setiap rasa menjadi pengingat akan rahmat dan kehadirannya, dan setiap napas menjadi sarana untuk menumbuhkan kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh simbol atau ritual semata. Akhirnya, diam sebagai jalan makrifat tertinggi mengajarkan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan medium suci yang menuntun jiwa untuk memahami, merasakan, dan mengalami hakikat kehidupan, di mana hati menjadi cermin bagi cahayanya, jiwa menjadi lapang dan damai, dan setiap detik hening menjadi penghubung yang lembut, dan pasti menuju pengenalan Allah yang paling murni,
sebuah perjalanan spiritual yang menuntun kita pulang ke inti diri, ke inti keberadaan, dan ke keagungan Sang Pencipta yang tak terbatas. Diam bukan hanya sunyi, tapi jalan menuju hati yang merasakan kehadirannya. Biarkan hening menuntunmu, biarkan jiwa berbicara dalam doa yang tak terdengar, dan rasakan makrifat yang lembut menyelimuti hatimu. Semoga kedamaiannya selalu menyertai setiap langkahmu.